Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Yasir, Ustadz Eri, Ustadz Teguh, dan para asatidz yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga jamaah alhamdulillah yang hadir ini sekitar 660 Bapak Ibu. Tadi absennya dihitung sudah mencapai 660. Ini termasuk kajian yang luar biasa Bapak Ibu, pindah tempat malah makmur. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Kita itu bukan sehat tok yang penting Bapak Ibu, tapi ya sehat wal afiat. Nek ming sehat tok Bapak Ibu, wong edan ki ya sehat tok Bapak Ibu. Nggih mboten? Ning mboten afiat. Kalau afiat berarti sehatnya manfaat. Maka tidak pernah terjadi wong edan kok krungu azan luhur njuk luhuran. Ting masjid nak dari nate tumon to wong edan Jumatan bareng Bapak Ibu. Semua wong waras kabeh. Kenapa? Bab wong edan krungu adzan enggak pernah connect. Maka nek enten bojone wong, mboten bojone jenengan lho Bapak Ibu, nah niku. Mila nek enten bojone wong, ada suara adzan kok ora connect karo salat. Berarti seprono-sprene bojo karo wong, kula ora ngomong lho Bapak Ibu. Jenengan neruske dhewe. Inilah pentingnya kita itu dilingki Bapak Ibu. Terkadang kita lingi-lingi ya kudu dengan bahasa-bahasa yang ramang, termasuk dhuwur-dhuwur teko cendhek ben kelingan Bapak Ibu. Maka jamaah monggo bareng-bareng kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu milih kula dongake pundi? Jenengan dadi wong sugih ning penyakiten napa melarat ning sehat? Ibu-ibu sugih sehat. Sing dereng sugih ngacung. Pun sedaya nggih nani. Alhamdulillah. Berarti yang rawuh rata-rata sugih ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, al-ghina ghinal qalb. Namanya kaya itu tidak semestinya di harta. Tidak selamanya di materi, tapi kaya itu ada di hati. Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang bingung? Mergo atine Bapak Ibu tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang Allah terimakan pada kita. Mila nek jenengan Bapak Ibu angger tuku bar tuku kok mumet mergo tagihane mensasi terus-menerus. Obate mung siji Bapak Ibu. Apa? Ramang tuku. Nah niku. Nek ra tuku nek ra mumet to Bapak Ibu. Maka la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah rahimakumullah. Bareng-bareng monggo kita hidupkan, kita ramaikan syiar Islam ini Bapak Ibu. Sebab di surat Yasin al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa Bapak Ibu? Pesan yang ada dalam ayat itu Bapak Ibu, carilah saksi yang sebanyak-banyaknya. Saksi apa Bapak Ibu? Saksi yang meringankan. Sebab besok pengadilan di akhirat itu seadil-adilnya. Sing elek bakal diwales elek, sing apik nggih bakal diwales apik. Fama ya'mal misqala dzarratin. Terus berikutnya, wa may ya'mal misqala dzarratin. Yang bagus akan dibalas kebaikannya, yang jelek pun akan dibalas jelekannya. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika kita sidang di akhirat. Wong kita sidang di dunia saja Bapak Ibu.
Hakim pasti akan berpikir, ada nggak saksi yang meringankan? Supaya apa? Hakim pikir-pikir menentukan vonis. Berapa tahun. Kalau ada saksi yang meringankan, maka hakim akan pikir-pikir. Bisa dikurangi semestinya sekian tahun, karena ada saksi yang meringankan, maka dipotong. Di akhirat lebih, Bapak Ibu. Di saat manusia itu nanti butuh saksi yang menolong, bahkan besok amal sekecil apapun sangat berharga. Wah, dasarnya tadi di hari akhir nanti Bapak Ibu. Amal sekecil apapun itu sangat berharga. Sekecil apapun, walaupun jenengan nulungi semut kesilep. Semut kesilep Bapak Ibu. Ning nang wedang Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Lalu ditulungi, diambil. Itu kan kecil Bapak Ibu. Kata Nabi, iman yang paling rendah itu nyingkir ke watu nang tengah jalan tuh Bapak Ibu. Walaupun hanya menulungi semut saja, kan kecil Bapak Ibu. Tapi itu nanti di air berharga banget. Maka kita disuruh Bapak Ibu, disuruh cari saksi yang meringankan sebanyak-banyaknya. Dan ternyata Bapak Ibu, di antara sekian amal yang besok akan menjadi saksi yang sangat dahsyat, itu amal ketika Bapak Ibu enten pengajian do melayu Bapak Ibu. Ini boten melayu lunga, melayu teko ngono Bapak Ibu. Krungu pengajian melayu. Nggih niku Bapak Ibu, rata-rata dimanapun pengajian, yang rawuh rata-rata keusianya 40 tahun punjul Bapak Ibu. Nek ini rawuh kan karena santri Bapak Ibu. Jajar ramondok mesti rarene Bapak Ibu. Nah itu. Karena santri ya teko Bapak Ibu. Tapi yang khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh ini kan, coba lihat Bapak Ibu, samping jenengan, usianya pasti kan sudah di atas 40 tahun. Padahal Bapak Ibu, orang itu kalau sudah kata para ulama, udah usia 40 tahun ke atas, ibarat kaki berjalan itu sudah tinggal satu kaki, yang satu sudah masuk kubur. Jadi Bapak Ibu kalau sudah 45 tahun ke atas itu, ibarat jalan kaki itu engkling. Orang engkling itu cepat kesel Bapak Ibu. Maka jenengan termasuk pengajian ngeten Bapak Ibu, ramang suwe-suwe. Pengajian kesuwen mesti siji bosen loro turu. Nah ini Pak. Maka nek pengajian suwen-suwen itu njuk engko do slonjor nglemprak njuk geblak barang Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan yang seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah iman, nambah ilmu, dan nambah amal. Iman, ilmu, amal. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Benjang kalau jenengan pengen dapat pahala double, seperti jenengan melu pengajian niki, ajak kanan kiri kita. Ajak teman-teman kita. Jenengan ngajak satu orang, maka besok dapat pahala seperti ngaji tambahannya, seperti ngaji 2 kali. Jenengan ngajak 5 orang seperti ngaji ping 5 ganjarane. Apa enggak hebat Bapak Ibu? Kalau ini terlaksana berarti jenengan memang pendakwah benar. Ramang ceramah, teko ngejak wis gelem jenengan pendakwah Bapak Ibu. Mandala ala khairin. Gitu. Menunjukkan kepada jalan kebaikan. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, carilah saksi sebanyak-banyaknya, sebab kita besok di akhirat yang kita butuhkan itu saksi-saksi yang meringankan amal soleh kita Bapak Ibu. Maka jak merimakumullah, nggih niku Bapak Ibu, tidak semua orang dijak apik niku gelem. Boro-boro dijak, wong kita berbuat baik saja, belum tentu semua orang seneng Bapak Ibu. Laras badan Bu? Laras Bapak niku? Kita berbuat baik belum tentu semua orang itu seneng. Tapi itulah manusia Bapak Ibu. Manusia itu memang sifatnya ada iri, ada dengki. Kadang orang berbuat baik aja ada salah tompo barang Bapak Ibu. Munile dianggap ngenyek, rangajeni dan sebagainya. Niatnya baik, tetapi tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ya memang manusia itu punya sifat 4 Bapak Ibu. Yang pertama ada golongan manusia. Ting gemoh nih Bapak Ibu. Ting gemoh loh, ini gemoh atau apa? Gemoh Jawa Tengah Indonesia. Nah itu. Di gemoh ini ada orang 4 macam. Yang pertama
khairun ma'allah wa syarrun ma'annas. Titeniman Bapak Ibu. Ada orang yang ngajine sregep, 5 waktunya jamaah, Senin Kemis kadang jalan, dia tiap bulan khatam Quran, ning Bapak Ibu, kan sudah bagus, khairun ma'allah, hubungan pada Allah sip Bapak Ibu. Kurang apa Bapak Ibu? Ning cedile ra memper Bapak Ibu. Nek ngomong sengak, nek sama orang miskin ngenyek, enten mboten Bu? Kata, berarti jajare jenengan ra kitung siji ana niku Bapak Ibu. Nah itu. Bagus Bapak Ibu, hubungannya pada Allah, tetapi hubungan pada manusia gagal dia. Angkuh, sombong Bapak Ibu, suka menyakiti, nek karo wong ra duwe ngenyek Bapak Ibu, nek golek kanca bolo-bolonan, pilih-pilih sahabat. Jadi sekarang ada namanya kanca level 1, level 2, level 3 Bapak Ibu. Karena memang orang itu lebih condong seneng pada yang sak level. Pengusaha ya kancane sing pengusaha-pengusaha Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, dimanapun orang itu seringnya golek kanca sing podo Bapak Ibu. Kalau dia orang yang sosialita, ya nanti Bapak Ibu temennya sosialita semua. Sing kita kira rada sabani bang plecet ramang kancani ndak ngutak mahana itu. Nah ini. Ini lho jamari makumullah. Orang kok bolo-bolonan Bapak Ibu. Ibadahnya bagus tapi dengan sesama enggak bisa komunikasi, enggak bisa kerjasama. Mereka adalah humul khasirun. Golongan orang-orang yang rugi. Sebanyak apapun amal kita, ibadah kita, kok menyakiti orang lain, ingat tuh Bapak Ibu, hadisnya Bapak Ibu, besok pahala kita itu akan ditaruh pada orang yang kita sakiti. Rugi Bapak Ibu. Golongan yang pertama. Mesti enten Bapak Ibu. Pengajian sregep, poso yo jalan, maca Quran yo bedino, mungkin sasi katam, ning nek ngomong nyelekit Bapak Ibu. Nandur-nandur brongkos kabeh, nah brongsongi, ngundak disawuti wong dalan. Nah itu. Jadi jamari makum satu. Yang kedua, golongan manusia khairun ma'anas wa syarrun ma'allah. Ada golongan orang-orang yang bagus di hadapan manusia. Serabungnya bagus, bertetangga bagus Bapak Ibu. Nyapa, nek ngendikan nyape nak rungake Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, nek krungu azan, itu kupingnya kayak ditutupi watu 3 ton Bapak Ibu. Belas, kamu kok rumahnya sama masjid itu gak jauh Bapak Ibu. Paling mengelet 3 omah, patah ngomah, tapi krungu azan ra tau menyat enten apa mboten? Oh, mriki nggih enten. Nggih, tiange teko. Teko napa rampuh? Teko nggih. Bangetan lho Bapak Ibu. Wong cedak masjid kok ora mangkat kebangetan to. Nah itu. Mangkana min ahli shalah duya min babis shalah. Mongko orang-orang yang menjaga salatnya itu dia akan diberikan kebahagiaan lewat pintu salat itu. Maka perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki rizkimu. Salat itu menentukan semuanya. Mila mau Ustaz Dede ngendika salat itu adalah sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan kita karena kita berislam. Elek salate, elek sakabehatnya. Lalu yang ketiga, khairun ma'allah wa khairun ma'anas. Yang ketiga, orang-orang yang istimewa. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang kelak mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang sangat luas. Siapa mereka? Khairun ma'allah wa khairun ma'anas. Orang-orang yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia. Hablum minallah jalan, hablum minanas jalan. Saya yakin yang hadir ini masuk golongan yang ketiga, Bapak Ibu. Ketok kok wajah-wajah orang baik itu ya kaya ngeten iki Bapak Ibu. Nah itu. Mbuh nek metu saka kene ora ngerti Bapak Ibu. Nah itu.
Ini saurane kita wis ketok wong apik Bapak Ibu. Ini tipe yang ketiga, ya marimakumullah. Baik hubungan pada Allah dan baik hubungan pada manusia. Ini hebat. Inilah yang mau kita cari Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia pengabdiannya totalitas Bapak Ibu. Kalau kita sudah dikagumi Allah, maka penduduk bumi pun akan kagum dengan kita. Maka di bumi ini kita yang paling pokok cari ridho Allah saja. Kalau Allah sudah ridho, maka penduduk bumi pun lebih ridho. Artinya ridho mendapatkan ridho bersama kita. Kalau orang sudah inginnya riya di hadapan manusia, ridho Allah nggak akan datang. Maka tipe yang ketiga itu yang harus kita cari Bapak Ibu, bagus di hadapan Allah dan bagus di hadapan manusia. Ibadah jalan, hablum minanas juga jalan. Jangan jadi tipe yang keempat, syarun ma'allah wa syarun ma'anas. Wis rupane elek, kere, cetil, galak Bapak Ibu. Rambutnya keriting. Semiran meneh Bapak Ibu. Nek melaku dalan kayak tergiling ucul. Nek wis kaya ngono njuk arep kalap napane Bapak Ibu. Sudah dengan manusia sesama dia enggak bagus, dengan Tuhannya juga enggak ada connect sama sekali. Maka salat itu mi'rajul mukminin tadi Ustaz Heri ngendika. Sehingga jamarimakumullah, inilah pentingnya kita itu supaya menjaga diri kita. Ku anfusakum wahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ada ayat kan, Al-A'raf 96 ya, kalau tidak salah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Baleni Bu. Baleni apal Bu? Apal? Oh nggih. Mesti jenengan apal ming rapenak to Bapak Ibu. Ndak dikira soleh banget itu. Maka jamarimakumullah, ayat itu menunjukkan bahwa jaminan berkah Allah kepada orang-orang yang tertulis dalam ayat itu. Amanu wattaqau. Maka desa Gemoh ini Bapak Ibu akan berkah rizkinya, berkah rumah tangganya, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah masyarakatnya ketika kompak sak Gemoh do iman dan takwa pada Allah. Tadi saya sudah kesini itu cari Sherlock juga, karena saya kebablasan. Panitia nunjukkan Masjid Titi Puspa masuk. Neng kok macane kok Birrul Walidain. Aku kula mriko. Berarti udu iki. Nah nika. Suarna Bapak Ibu. Aku ora ana masjid meneh. Nah itu. Balik bingung. Ngenteni wong lah. Biasanya nek pengajian ana wong kudungan do mlaku tak ngenteni. Mas sing teko Pak Yasir. Nah itu. Ya alhamdulillah. Tadi sudah sampai sana jauh Bapak Ibu. Ya karena saya enggak pernah baca Masjid Titi Puspa. Birrul Walidain. Bapak Ibu yang saya hormati. Ayat yang tadi saya dibaca. Lalu di Google cari dusun Gemoh. Saya tanya, apakah di Gemoh masih ada orang yang serian sama tangganya? Nah itu. Tak klik ngoten niku, jawabannya satu Google, Anda salah. Nah, itu. Ternyata di Gemoh enggak ada orang yang serian, enggak ada orang yang gelendeng temennya, enggak ada orang yang iri. Anane ming jengkelan karo tanggane Bapak Ibu. Astagfirullahal. Maka jamarimakumullah, yuk bareng-bareng Bapak Ibu. Amanu wattaqau. Iman dan takwa kepada Allah, berkah pasti akan datang. Jadi jamarimakumullah, hidup itu yang kita cari cuma satu ternyata Bapak Ibu, berkah. Ziyadatul khair. Kalau semua sudah barokah, pasti anane ming seneng karo seneng,
penak lan kepenak, adem ayem tentrem, iso turu amblek, madang warek, nyandang rapet, Bapak Ibu. Barokah kok Bapak Ibu. Kalau harta kita barokah, itu cirinya kan harta ngajak kepada kebaikan terus. Nah, itu. Ape. Nah, itu. Saya subhanallah tadi Pak Nining, Pak Naning. Alhamdulillah beliau sudah salah satunya mempersilahkan ini menjadi pondok ya, subhanallah. Oh nanti saksi yang besar Bapak Ibu. Jenengan kudu meri karo Pak Naning. Sesuk tak saingi. Gitu Bapak Ibu. Sini ada sawah tuh Bapak Ibu? Ada. Di tuku Bapak Ibu. Gue nyanyi Pak Naning Bapak Ibu. Kalau Pak Naning sekarang sudah menyediakan, sesuk jenengan. Ya bisa 4, nah di sana ada. Wes gawe, setanggane serik. Wah, madong gawe ya bisa toh, aku ya tak gawe. Gawe. Bapak Ibu, sana Bapak Ibu. Nanti kita beli bareng-bareng. Buat ya bisa nandingi Pak Naning. Ojo kalah. Setuju Bu? Setuju Bu? Itu saksi yang meringankan di akhirat nanti. Nah, nanti dengan takon nggih, sawah di sini sak meter berapa? Tegalan itu kita beli. Kalau hanya sekitar 2M, Bapak Ibu, saya bantu nanti wis. Ibu-ibu beli, saya bantu. Kalau 2M nanti saya bantu, ya rakyat tung 50.000 lah. Nah, itu. Kan lumayan Bapak Ibu. Kan sebenarnya tinggal tuh Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi jamarimakumullah kita bantu 50.000 Bapak Ibu. Maka jamarimakumullah la fatahna alaihim barokatin. Harta itu kalau berkah, itu anaknya ngibadah. Harta kalau enggak barokah, maksiat. Buat ditenemon Bapak Ibu. Jadi sekarang bisa lihat kok Bapak Ibu. Kalau harta kita itu banyak untuk maksiat. Minimal nek infak ke awal itu tandanya hartanya belum barokah. Wes arti di mikroskop pakai apapun Bapak Ibu itu harta yang enggak barokah. Ketika apa? Untuk infak masih mikir-mikir masih awal Bapak Ibu. Itu tandanya harta kita enggak barokah. Harta buat maksiat sama Bapak Ibu. Walaupun maksiat yang kita cilik Bapak Ibu. Ini memang namanya maksiat cilik ya tetap dosa Bapak Ibu. Jadi jamarimakumullah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu wallahu khairur razikin. Dan apa saja yang kita keluarkan itu Allah mengganti. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Orang itu banyak sedekah tidak akan dimiskinkan. Wis ini maksudnya Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sedekah itu miskin. Sini pengajian ada infaknya enggak Ustaz? Enggak ada. Ada ya. Ini belum. Lupa ya. Ini. Kota infaknya lupa. Enggak apa-apa. Yang besok Bapak Ibu dirapel. Ya Allah niki Jumat wingi dereng tak lebokke, njuk sing sakniki titip ya Allah nanti njuk ngerapel. Bapak Ibu yang saya hormati, kami punya pengajian beberapa tempat itu Bapak Ibu, semua kami ada gerakan infak sehari 2.000. Wis Pak Ben enggak usah banyak-banyak. Udah sekarang yang penting adwamu wa ingkola. Sitik tapi ajek. Bisa 2.000 tapi ajek Bapak Ibu. Wah istimewa. Dan orang yang sudah melaksanakan amaliyah itu Bapak Ibu, rata-rata ngomong ke saya, Pak Jos ternyata. Saya enggak nyangka Pak, ternyata gerakan infak 2.000 itu subhanallah untuk kehidupan rumah tangga kami kok saya rene, saya anteng, saya kepenak, saya nyaman, saya bahagia, rezeki kami sedikit demi sedikit tertata Bapak Ibu. Karena itu janji Allah. Kalau kita banyak sedekahnya, Allah akan menyelesaikan masalah kita. Maka kami tidak terlalu ngoyo-woro. Sudahlah sekarang jamaah jenengan teko infak gerakan sehari 2.000 selesai. Sebenarnya rampung. Koyone enteng tuh Bapak Ibu. Koyone nak gampang tuh 2.000. Nah itu. 2.000 nek lumpuk ke sesasi 20.000 Bapak Ibu. Njur ana wong sing kemlinti. Alah nek aku menora bendina 2.000 rubes. Sesasi sisane tak rapel 20. Begitu ndelok det 20, awal Bapak Ibu. Aku pengen mie ayam barang e. Mosok infak kok oke kan sepenting ikhlas yo. Nah ini. Ada sida kok Bapak Ibu.
Nah itu. Kenapa? Orang itu kan, lihat Bapak Ibu, Al-Ma'arij ya Ustaz. Innal insana khuliqa halu'a. Nah itu. Manusia itu kan punya sifat dasar dua atau Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Cetil karo kokean sambat Bapak Ibu. Itu sifat dasar manusia, termasuk yang rawuh pengajian niki Bapak Ibu. Niku mung duwe sifat loro. Cetil karo napa? Kokean sambat. Sithik kurang, akeh ya kurang. Ya kan Bapak Ibu? Nah ini. Nek wis metu awale seperti itu. Maka jamarimakumullah, kenapa kita itu sholat enteng, baca Quran enteng, puasa enteng. Nenek muni infak kok awal? Ya, karena semua itu enggak pakai duit Bapak Ibu. Sholat ya orang bayar tuh Bapak Ibu. Baca Quran juga gratis Bapak Ibu. Puasa ya mah ngirit, mah ra kelong duit, ra jajan barang Bapak Ibu. Tapi kenapa kok infak itu menjadi awal? Zakat jadi awal Bapak Ibu. Sedekah juga masih awal, masih eman dengan hartanya sebab semua ngetok ke duit. Ternyata ibadah yang paling berat itu ibadah yang ngetok ke duit. Bapak Ibu kita bersyukur hari ini datang pengajian rambayar malah oleh snack barang Bapak Ibu. Niko snacknya ya ora teko duit sekolah langit Bapak Ibu. Kula gitu Bapak Ibu. Nah, kulaan wedange ya nggodhog nggo kompor, mboten nggo srengenge yo mateng dhewe Bapak Ibu nah itu. Jadi jamarimakumullah, ayo kita sekarang Bapak Ibu gerakan infak sehari 2.000. Niku kelasnya sing kelas menengah ke bawah Bapak Ibu. Mek menengah ke atas ya aja 2.000 Bapak Ibu. Yes, mepet kula ra iso nek kon bujurit. Kula tak latihan sik. Oh wis ora apa-apa. Karena ternyata lomba ya perlu latihan Bapak Ibu. Sekorok 1000 gitu Bapak Ibu. 2.000 ke enteng 5 sasi ganti. Gambar coklat tuh Bapak Ibu 5.000 peningkatan. Yakin janji Allah Bapak Ibu. Orang yang banyak infaknya tidak akan dimiskinkan. Bal jasdad. Tak tambah terus, tak tambah lagi. Enggak ada lerennya. Inilah berkahnya orang yang sergap infak Bapak Ibu. Maka besok kalau di sini ada infak Bapak Ibu, ternyata satu-satunya infak yang langsung dapat pahala 3 itu infak di pesantren, infak di madrasah, infak di TPA. Kenapa Bapak Ibu? Di situ ada pahala anak soleh Bapak Ibu. Ada pahala anak soleh. Di situ ada pahala ilmu yang manfaat. Ya kan Bapak Ibu? Kan anak ngaji kan dia anak soleh. Oleh ilmu yang manfaat. Dan itu jariah Bapak Ibu. Maka jamarimakumullah dapat pahala jariah, dapat pahala anak soleh, dapat pahala ilmu yang manfaat. 3 diborong pisan Bapak Ibu. Ketika infaknya itu tepat sasaran. Dan yang paling pas infak di situ Bapak Ibu. Karena di sini banyak orang yang penghafal Quran. Ketika nanti infak kita ada yang nyepret di pondok sini Bapak Ibu. Bapak Ibu alhamdulillah ra kroso 2.000 kecepretan Quran kok Bapak Ibu. Nah itu. Kampung kok dit 2.000 niku derajate sakniki Bapak Ibu meng iso nggih kepuyuh ning pom bensin Bapak Ibu. Jenengan mlebet pasar Temanggung kok nggo dit 2.000 Bapak Ibu, ya meng tawaf. Gitu Bapak Ibu. Sa'i ngalor ngidul tok. Nah itu. Ayo mau apa Bapak Ibu? Mau dit 2.000 Bapak Ibu. Tapi kalau itu dimasukkan infak, nah itu jadi masalah besar Bapak Ibu. Nah ini loh jamarimakumullah. Kadang kita itu kudu dilatih terus kok sithik Bapak Ibu. Sebab ternyata sugih wae kudu latihan kok ternyata Bapak Ibu. Orang yang kaya mendadak itu biasanya bingung, mumet, akhirnya bisa stres Bapak Ibu. Yang tahu yang orang dapat jalan tol, dapat bendungan, itu belum tentu bahagia Bapak Ibu. Karena apa? Kayanya mendadak. Wong ini kabeh dadakan bingung. Bener betul Bapak Ibu? Sugih kok dadakan bingung. Kenapa jenengan dereng sugih? Burung latihan Bapak Ibu. Nah, mulai sesuk latihan Bapak Ibu. Latihan dadi wong sugih. Men infaknya banyak. Dene pun latihan kok ora sugih-sugih. Takdir Bapak Ibu nah itu. Ditampa mawon.
Maka jamarimakumullah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu, siapa sih orang-orang yang sudah diberkahi oleh Allah? Kita lihat Bapak Ibu. Nanti masuk pada materi. Yang penting kiamat nanti jam 5 titik bubar Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini saya tinggal dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jamarimakumullah, dalam Al-Quran Allah sudah berikan kabar gembira pada kita semuanya. Orang-orang yang sudah diberkahi itu, orang-orang yang sudah oleh Allah diberikan namanya hadiah khusus. Dia orang-orang yang kelak kembali dalam keadaan bahagia dan puas, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sudah diberkahi. Siapa mereka Bapak Ibu? Yang pertama dalam surat Al-An'am 125, semangat dan nikmat dalam beramal soleh. Ciri-ciri orang akan bahagia, ciri-ciri orang akan kembali dalam keadaan puas, Bapak Ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa mereka Bapak Ibu? Orang yang nanti pulang puas, bahagia, Allah menyambut, monggo surga tempat kembalimu. Dijemput bidadari-bidadari surga dalam keadaan bahagia dan senang. Siapa mereka? Yang pertama, semangat dan nikmat dalam beramal soleh. Namanya semangat itu ngibadahnya tanpa syarat, Bapak Ibu. Wes, intinya ngeten. Orang yang beribadah tanpa syarat. Aku yo meh ngajine nek raudan. Nah itu. Enten mboten Bapak Ibu? Ngaji kok syaratnya nek raudan, kamu kok usumudan 6 sasi. Nah, apa 6 sasi meh ra ngaji terus Bapak Ibu? Nah ini. Maka tidak benar kalau kita kok ngaji syaratnya raudan. Ngaji itu soyo abot ling lakoni, soyo gede ganjarane. Setuju Bapak Ibu? Niki nek delale bar pengajian kok kudanan Bapak Ibu, deres banget, yuk klebus kabeh, jenengan kuntur itu dalam keadaan berjalan menuju rumah itu seperti orang yang jihad. Tekan rumah kok sedo Bapak Ibu. Ramang diviralke, habis pengajian mati. Nah itu. Aku dorarin nih. Maka jamarimakumullah, kok mati? Apa kata Nabi? Matinya seperti orang yang pulang dari medan perang. Syahid Bapak Ibu. Mati bar pengajian itu mati syahid. Siapa yang tidak ingin mati syahid Bapak Ibu? Ibu-ibu mati syahid mau? Siap? Hari ini? Terus tekan kono mesti do muni sanese mawon. Pengajian mereka mawon. Iya lah nek kontes ora ana pengajian meneh Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang pertama ini ngaji tanpa apa? Semangat tanpa syarat ibadahnya. Ngamal ndak usah nunggu sugih Bapak Ibu. Sebab kita enggak tahu kapan tuh kita sugih Bapak Ibu. Nah itu. Ngamal ramang sugih-sugih. Gitu Bapak Ibu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Apa perintahnya? Sugih infak, melarat infak. Maka dia akan kembali dalam keadaan bahagia dan keadaan puas. Kenapa bahagia? Sebab amal solehnya tadi itu Bapak Ibu menjadi salah satu syafaat penolong-penolong kita di akhirat. Termasuk orang-orang yang rajin pengajian Bapak Ibu, subhanallah. Orang-orang yang pengajian itu salah satu amalan yang paling memudahkan orang masuk surga. Nah, kan pengajian Bapak Ibu, mencari ilmu. Itu satu-satunya amal yang paling memudahkan orang akan masuk surga. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Ali Imran 101, istiqomah Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam kebaikan. Teguh Bapak Ibu, mboten gampang meledo. Nah itu. Tidak gampang kena pengaruh. Sebab kathah tiyang niku biyen karo pengajian sregepe ra karuan. Pengajian durung mulai wis tekan nggone Bapak Ibu. Biyen Bapak Ibu. Tapi setelah rada rene mulai keset Bapak Ibu. Itu udah enggak istiqomah lagi. Enten mboten tiyang ngoten Bapak Ibu. Tiangnya mboten teko to. Habis meleto Bapak Ibu nah itu.
Dulu puasa Senin Kamis rajin Bapak Ibu. Sekarang mulai mundur. Itu namanya orang yang nggak bisa istiqomah. Orang yang istiqomah itu dia memegang prinsip kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Haram, haram. Iki misiti kok. Iki misiti. Iki oke sapine timbang babine. Nah itu. Alah ora sithik ra akeh, iki campuran barang haram. Wis Bapak Ibu. Orang yang megang prinsip ora sithik ra akeh, haram, haram, halal, halal. Nek kita dihadapkan pada hal itu belum tentu kita kuat Bapak Ibu. Maka orang-orang yang akan dimuliakan yu'jabu rabbuka. Allah sampai kagum Bapak Ibu. Allah sampai kagum siapa? Orang-orang yang istiqomah. Tidak gampang terpengaruh kepada perkara-perkara yang menjerumuskan. Nah ini. Kuatkan Bapak Ibu. Sekali haram, haram. Halal, halal. Ini maksiat, maksiat, ibadah, ibadah. Nek kuat Bapak Ibu. Tapi namanya manusia makanul khotok wa nisan Bapak Ibu. Kita itu nek semangat kan pas pengajian tok Bapak Ibu. Jagong, mirengke juk ngene. Nek ngono mulai saiki, tapi pas pengajian Bapak Ibu. Begitu sandale dinggo metu-metu niku lali kabeh Bapak Ibu. Yaitu wong Bapak Ibu. Kula ya wong. Yang rawuh juga wong to Bapak Ibu. Berarti padha. Yang kedua istiqomah Bapak Ibu, teguh dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu, prinsipnya kuat memegang ayat-ayat Allah ini. Ini angel Bapak Ibu. Maka jamarimakumullah, ini paling berat kalau jenengan jadi pejabat Bapak Ibu. Paling berat kalau jangan jadi pejabat. Memegang seperti ini istiqomah itu berat Bapak Ibu. Maka saya disuruh maju jadi wali kota. Saya enggak mau Bapak Ibu. Saya enggak mau, berat Bapak Ibu. Saya sudah ada berapa orang yang nyuruh saya Bapak Ibu. Saya enggak mau. Alasannya cuma dua. Satu enggak ada yang mendukung. Dua enggak ada yang biayai Bapak Ibu. Capek lah Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, Ali Imran 200. Sabar dalam segala ujian. Ini orang-orang yang diberkahi seperti ini Bapak Ibu. Sabar ketika menghadapi ujian. Ujian ada dua loh Bapak Ibu. Ujian berupa kenikmatan dan ujian berupa kesulitan. Kita diberikan kesulitan dari ujian. Ternyata Bapak Ibu, kadang Allah ketika melihat hambanya ini masuk surga, ini amalnya kurangi. Nah itu. Amalnya kurang, wis tak musibah wae. Nah itu. Ternyata musibah itu Allah berikan, Allah berkehendak supaya apa? Hamba ini dengan ujian ini kuat, sabar, lalu dia mendapatkan kenaikan derajat dari ujian itu. Maka siapapun kira yang kena ujian kesulitan, mau itu berupa sakit, mau itu berupa namanya kehilangan, atau berupa kesulitan apapun, pada dasarnya itu adalah ujian yang Allah berikan. Seperti yang Nabi alami sebelum Nabi Isra Mi'raj. Sedih gak Bapak Ibu? Ditinggal istri. Para kakeknya, pamannya yang selama ini mendukung perjuangan Nabi, meninggal. Siapa orang yang gak sedih Bapak Ibu? Sekelas Nabi pun sedih kok Bapak Ibu. Istri yang menopang selama ini pun meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, kayak apa sedihnya Bapak Ibu. Nabi padahal punya cita-cita yang besar di hadapan Allah. Bagaimana mengajak manusia seluruh dunia ini untuk kembali kepada jalan yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat Bapak Ibu. Tapi kesabaran Nabi akhirnya berujung kebaikan. Allah mendatangkan anugerah yang besar dari kesabaran beliau Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, inilah salah satunya Bapak Ibu. Kalau kita hari ini sudah ngibadah tanpa syarat, hebat Bapak Ibu. Yang kedua bisa istiqomah dalam kebaikan, memegang prinsip kebenaran Bapak Ibu. Tidak gampang rubah, enggak gampang meleto, jadi dengan orang hebat. Yang ketiga ketika sabar menghadapi ujian Bapak Ibu. Itu yang berat. Ternyata tiga ini Bapak Ibu, ini memang gampang diwocot tok Bapak Ibu. Gampang diucapkan, ning prakteknya abot Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Nah itu. Hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang jualan, lalu bangkrut. Ya itu Bu. Yuk bingung kok jualan kok enggak pernah laku ya, kok sekarang bangkrut ya. Anu wae, maca iki
ping 6.696. Nah itu. Wis diwaca. Isih bangkrut, Bapak Ibu. Urung degek, Bapak Ibu. Nek maca kabeh ra bangkrut, wong sak donya maca kabeh, Bapak Ibu. Nah itu. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya dia terpengaruh, Bapak Ibu. Ngene wae. Golek tuyul. Nah itu. Aku duwe kok alamatnya sing dode tuyul. Nah itu. Pada saat itu dia berpikir, Bapak Ibu. Kadang pada saat ujian berat itu iman dipertaruhkan antara masih istiqomah atau geliwar. Dan setan mengatakan kebanyakan hambamu geliwar. Jarang yang ketika diuji kok kuat, Bapak Ibu. Kecuali yang hadir ini, semua kuat. Soalnya kenapa? Wis biasa rekoso ketbiet. Jadi ya marimakumullah, kalau kita ingin bahagia, kita termasuk hamba amal yang Allah kagumi, yang Allah takjub pada kita. 3 ini jangan sampai hilang, Bapak Ibu. Ngibadah tanpa syarat, istiqomah, sabar dalam segala ujian. Ini amaliyah yang tidak selamanya kita bisa mampu, Bapak Ibu. Saya saja kadang-kadang juga, Bapak Ibu, metu gelone barang. Ngerti yo. Begitu ingat, enggak boleh bilang ngerti yo. Kata Nabi, yang boleh gelo itu siji setan, loro orang kafir, Bapak Ibu. Coba itu tok. Yang boleh mengatakan, wah ngerti yo. Wah ngerti yo ngene ra buka nang kene. Aduh ngerti yo ngene ora mang dolan yo. Ngerti yo ngene ra numpak pesawat yo. Nah itu. Enggak bisa. Karena sudah terjadi Bapak Ibu. Kita cukup mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena apa Bapak Ibu? Sebetulnya jamarimakumullah, kalau kita mau lebih dalam lagi, ya, prinsip dasar hidup manusia di situ Bapak Ibu. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Disitulah kita Bapak Ibu akan paham dari mana kita berasal dan kemana kita harus berlabuh. Dari mana kita berasal dan kemana kita harus berlabuh. Hari ini kita sedang berlabuh Bapak Ibu. Semoga nanti kita sampai tujuan. Husnul khatimah. Karena orang sukses itu Bapak Ibu adalah orang yang ujung-ujungnya nanti bisa berakhir dengan kebaikan. Husnul khatimah. Seperti yang tadi ayat kita baca dalam Al-Fajr 27:30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang akan dikembalikan di hadapan Allah dalam keadaan hati yang puas lagi diridhoi. Mereka adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu. Yang pulang dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah. Mereka salah satunya yang punya amalan 3 ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengajian ini nanti kita pulang yuk mikir. Piye carane kita bisa yang pertama lengibadah tanpa syarat. Sak ngelih kaya ngapa kon poso ya tetep poso. Pagi subuh Bapak Ibu adem capek ngantuk Bapak Ibu enggak ada alasan. Tetap bangun subuhan. Nah, ini dicoba Bapak Ibu. Maka jamarimakumullah kembali kepada materi Bapak Ibu Isra Mi'raj. Ini adalah sesuatu yang spektakuler dan bahkan Nabi pun waktu pulang dari Isra Mi'raj, Nabi pun ternyata juga bingung Bapak Ibu. Bingungnya apa? Cuma satu, kinjuk tak ceritake karo sapa sik. Nah itu. Karena di luar kemampuan manusia Bapak Ibu. Dan orang kafir pasti menolak. Karena ceritanya kan cerita kaya hayalan toh Bapak Ibu. Nah itu. Ki mesti Muhammad ngimpi kan gitu. Ternyata benar kan, begitu Nabi pulang Isra Mi'raj, siapa yang Nabi ceritai pertama Bapak Ibu? Abu Jahal. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi lalu duduk di depan Ka'bah. Abu Jahal lalu mendekati. Ada apa? Kok kamu kayak capek toh Muhammad? Enggak Paman. Enggak, saya enggak capek. Ada apa? Ceritakan saja. Nabi waktu itu sudah mulai tak ceritani ora ya. Nah itu. Tak ceritani dia pasti menolak. Nah itu. Enggak tak ceritani kok dia kok mau
denger mbok cerita tekan. Cerita Bapak Ibu. Abu Jahal diceritani. A sampai Z Isra Mi'raj itu Bapak Ibu. Apa komentar Abu Jahal Bapak Ibu? Bagus. Muhammad, ceritamu bagus banget. Nganu wae. Itu paling bagus ya diceritake ke orang-orang banyak. Gimana kalau besok saya ngundang orang sebanyak-banyaknya dan kamu juga ngundang orang-orang dari golongan muslim yang sebanyak-banyaknya. Kita kumpul di satu bukit, nanti kamu cerita di sana. Abu Jahal itu sampai ngomong itu, tapi niatnya beda Bapak Ibu. Niatnya pengen ngolok-olok, pura-pura baik. Dia kan orang kafir Bapak Ibu. Pura-pura baik mendirungokke itu supaya apa? Orang kafir semakin kafir, orang mukmin semakin bingung Bapak Ibu. Dengan kisah Isra Mi'raj. Kita saja yang hari ini seperti ini Bapak Ibu, belum tentu loh nek kita hidup pada saat zaman Nabi mau cerita itu kita iman Bapak Ibu. Ternyata benar kok orang mukmin pun akhirnya banyak yang ragu-ragu kok Bapak Ibu. Dari ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang elek-elek itu Bapak Ibu waktu itu. Nah, kan abu-abu elek kabeh itu waktu itu Bapak Ibu. Maka sampai hari ini yang abu-abu mesti elek Bapak Ibu. Nah itu. Mau kok abu-abu, nah itu. Kecuali nek Abu Heri, Abu Teguh, Abu Yasir itu wah apik-apik Bapak Ibu. Terus ganteng-ganteng. Saya baru lihat 3 orang ini pengurus pesantren yang ganteng Bapak Ibu. Liane luweh ganteng. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Ibu, abu-abu tadi itu akhirnya Bapak Ibu benar. Dan itu sejarah loh Bapak Ibu. Isra Mi'raj menjadi sejarah yang spektakuler. Apa? Kumpulnya wong mukmin dan wong kafir jadi satu, Bapak Ibu. Jadi satu lalu cerita. Apa kata Abu Jahal? Begitu selesai Nabi Muhammad cerita, dia turun dari bukit itu, apa kata dia? Agama Muhammad hari ini bubar. Nah itu. Dia menyatakan bubar. Karena apa? Orang kafir semakin kekafirannya, orang mukmin semakin ragu dengan cerita Isra Mi'raj tadi itu. Tetapi ternyata Abu Jahal itu ya pinter. Kok di antara sekian banyak kok sing rung teko kok meng Abu Bakar. Nah itu. Padahal Abu Bakar kan tokoh yang sentral. Apa yang beliau katakan dinut Bapak Ibu. Ini kalau Abu Bakar sampai percaya yakin dengan kisah Isra Mi'raj, selesai kita. Datangi Abu Bakar. Kamu tadi enggak datang di forum yang besar itu. Ada apa? Muhammad cerita gini-gini. Oh, coba ceritakan dengan saya. Ceritakan. Lengkap Abu Jahal cerita Isra Mi'raj itu. Gimana menurutmu Abu Bakar? Kamu ragu tidak? Tidak. Kok bisa? Kira kamu percaya? Percaya. Bahkan andaikan Muhammad megang batu pun, batunya warna hitam, beliau mengatakan putih, saya katakan putih. Kalau itu yang bicara Muhammad, kalau ada lebih dari 100%, saya lebih dari itu. Abu Bakar seperti itu prinsipnya. Abu Lahab karena wong kafir. Dan mah percaya nah itu. Karo Bali Bapak Ibu nah itu. Nek kedan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu Abu Jahal ngentos Bapak Ibu. Nah itu nek cara gemoh ngentos Bapak Ibu. Rekani mempengaruhi Abu Bakar malah tambah yakin. Abu Bakar ketemu Nabi, ya Rasulullah ada apa? Diceritakan bagaimana pada ya Rasulullah. Saya yakin, saya percaya. Selesai Bapak Ibu. Jadi jamarimakumullah, Nabi itu jadi waktu itu tantangan Bapak Ibu. Pulang dari Isra Mi'raj itu tantangan. Karena kisah ini harus diyakini dengan apa Bapak Ibu? Iman. Kalau akal manusia enggak mungkin loh Bapak Ibu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, rong sasi numpak unta Bapak Ibu. Numpak unta aja 2 bulan baru sampai Bapak Ibu. Nabi waktu itu hanya sekelipat mata. Numpak napa Bu? Buruk niku napa to Bu? Oh, jaran ana swiwine ngeten iki. Nah, wis apa-apa Bapak Ibu. Wong kula ya urung tau weruh Bapak Ibu niku. Maka jamarimakumullah dalam Isra ayat 1 kan Bapak Ibu, kisah Isra Mi'raj selalu disampaikan dalam ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan bahwa kesulitan hidup bukanlah tanda Allah meninggalkan hambanya. Nah ini Bapak Ibu, justru setelah kesabaran dan keteguhan, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak terduga. Nabi ditolong oleh Allah pada saat kesulitan, pada saat Nabi itu menderita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, disitulah Bapak Ibu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ternyata justru di balik kesabaran dan keteguhan itu, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Yang kedua, Isra Mi'raj juga mengajarkan bahwa sebelum seorang hamba diangkat derajatnya, ia harus menapaki bumi dengan kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan. Bagi orang-orang yang beriman, salat menjadi mi'raj harian, tempat jiwa beristirahat dari lelahnya dunia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kadang Allah itu mau mengangkat derajat manusia itu, Bapak Ibu, kadang bukan lewat ibadah, tapi lewat diuji nih Bapak Ibu. Jadi lihat ujian-ujian yang berat-berat itulah ternyata Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Dia harus sabar, taat, dan ikhlas. Sabar Bapak Ibu. Apa sabar Bapak Ibu? Apa sabar Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu. Apa sabar Bapak Ibu? Ayo. Ada yang tahu sabar apa? Menahan diri Bapak Ibu. Sabar itu apa Bu? Menahan diri. Mboten ngomel, mboten jengkel, mboten gelo Bapak Ibu, tidak banyak menggerutu. Maka Nabi mengatakan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Diuji kaya apapun baik Bapak Ibu. Orang mukmin itu diuji sakitnya jadi baik menurutnya. Orang mukmin diuji kesuksesan juga ini baik. Bagi orang mukmin itu semua ujian itu apa? Kebaikan. Maka Allah akan mengangkat derajat hambanya itu terkadang lewat ini Bapak Ibu. Sabarnya dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alal ibadah, as-sabru 'alat ta'ah. Ini harus penting Bapak Ibu kesabaran itu. Bab itu akan mengangkat derajat manusia. Oke Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Paling enggak kita bisa menulis 5 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama Bapak Ibu, tingginya derajat kehambaan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah mendapat derajat yang begitu luhur di sisinya. Ini Bapak Ibu, sungguhnya ada seorang hamba yang telah ditetapkan baginya satu derajat di surga. Namun dia tidak mampu mencapainya dengan amalannya. Maka Allah pun menimpakan musibah padanya. Nah ini Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu, amal kita enggak mampu untuk menjadikan kita ahli surga. Allah nambahi kebaikan kita lewat musibah. Nih kasih musibah aja. Bisa jadi musibah yang Allah berikan itu pasti akan mengangkat derajat kita. Dan itu salah satu wasilah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Maka ketika kita sudah bisa husnudon, semua kejadian, semua perkara yang menimpa kita pasti baik. Kenapa? Husnudon. Jenengan dodolan, rapayu, lalu ngomong, ojo-ojo jejere ke, dukun ke aku apa ya? Kok nek esok kok mesti tangannya ngene? Jari ini nek wong tangannya ngene. Napa Bu? Gendong, tuyul. Gitu. Jari ini loh Bapak Bu. Teng gemah nggih biyen ngoten niku. Nek mlaku ngene gendong tuyul. Nah itu. Ojo-ojo dukun ke aku apa tuyulin ndeke lelek nutupi daganganku. Nah itu sudah seudon Bapak Ibu. Itu kalau kita pelihara, mampus kita Bapak Ibu. Stres. Iman kita jadi ngedrop Bapak Ibu. Takwa kita apalagi. Maka bikin aja husnudon Bapak Ibu. Kalau dagangan kita enggak laku, bisa jadi kualitas dagangan kita mungkin kalah dengan sebelah misalnya Bapak Ibu. Atau mungkin le dodol roh do galak Bapak Ibu.
Nek susuk dikelaske bae ya. Nah, susuk kon ngiklaske. Nah itu. Jadi jamaah, nah ini mungkin pelayanan kita yang enggak baik Bapak Ibu. Atau mungkin kita kurang semanak dan sebagainya. Bisa jadi kan Bapak Ibu? Bisa jadi. Atau pemasaran kita yang belum bagus misalnya. Nah ini pengaruhnya banyak Bapak Ibu. Akan meninggikan derajat kehambaan. Jamaah. Siapa? Mereka orang-orang yang senantiasa mampu untuk menghadapi musibah berupa apapun, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu hamba yang hebat, Bapak. Yang kedua, jamaah, Rasulullah mengatakan begini, sungguhnya Allah jika mencintai seorang kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah menguji kita, Bapak Ibu. Kalau kita kuat, maka kita termasuk orang-orang pilihan. Wes itu Bapak Ibu. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu, semua ujian itu ternyata memang Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Maka sesuk nek kita kehilangan apa wae Bapak Ibu, tekemuni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wes to Bapak, penak to Bapak Ibu? Jenengan uangnya ATM kebobol. Uang 900 juta kebobol 25.000. Alhamdulillah. Nah itu. Liane kebobol nganti ratusan kita amin 20.000. Bisa jadi itu karena apa? Berkah sedekah 2.000 itu. Maka jangan lupa Ibu, mulai saat niki gerakan infak sehari berapa? Siap Bapak Ibu? Nah, harus Bapak Ibu. Sesuk kula takon Ustadz Heri. Ya, besok saya tak takon Ustadz. Nah itu. Sido enggak gerakan infak 2.000. Nah itu. Nek sido tak omong keting budi-budi. Kayak contoh pengajian gemoh. Sekali pengajian langsung sami nawatokna. Kabeh do njaluk mok infak gerakan sehari 2.000. Nek ora sido tak omong ke aja kaya gemoh. Nah niku. Nah, milih wae seneng Bapak Ibu nah itu. Jadi ya marimakumullah, saya juga punya Bapak Ibu. Karena saya ngomong saya punya infak harian Bapak Ibu. Jadi saya ngomong, saya yang ngamal ke sugih Bapak Ibu, nah itu. Saya menang-menang sugih loh Bapak Ibu, nah itu. Kan jangan ngerti itu Bapak Ibu, nah itu. Barokahnya infak itu bal yasdad. Allah akan mengkayakan, tidak akan dimiskinkan. Gitu. Maka jamarimakumullah, ayo bareng-bareng. Dengan infak yang terbaik. Mau dimanapun monggo. Titipkan sini, jos Bapak Ibu. Ustadz Yasir, saya kok mau infak bingung kemana-mana ya. Mbok titip di pondok ya bisa gimana? Ustadz Yasir paling hanya ngendika, yang lain enggak ada. Infak ke tempat yang lain enggak ada. Saya bingung kemana? Ya udah nek bingung sini aja. Nah itu. Pahalanya 3 kan? Dapat pahala jariah, ilmu yang manfaat dan anak soleh. Gerakan infak 2.000 Bapak Ibu. Nanti jangan bisalah Bapak Ibu, aku tak 2.000 engko tak infaki ben Jumat. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga punya pengajian tiap Jumat ngoten niku Bapak Ibu. Ben Jumat 14.000. Tak niki rapelane minggu wingi tekan sak niki Pak. Nah, niku. Ternyata istiqomah. Walaupun meh awal tapi tangannya ngeten niki. Kowe nek awal tak iris lho mah nah itu. Diancem tangannya awal tak iris. Nah, itu. Wedi kok Bapak Ibu. Ya wis aku ora awal. Itu orang istiqomah Bapak Ibu. Gerakan sehari 2.000. Jenengan mulai hari ini Bapak Ibu, gerakan infak 2.000 insya Allah Bapak Ibu. Lihat saja janji Allah nanti. Sebenarnya ramang darap-arap Bapak Ibu. Jarene sugih ben 2.000. Kok wis orang tahun ora sugih-sugih, kuwi takdir lek nah itu. Tapi besok yang 2.000 itu jadi syafaat. Pasti Bapak Ibu. Selama kita hanya mengharap ridho Allah Bapak Ibu. Sungguh istimewa perkara orang beriman. Seluruh urusannya baik. Nah, jadi Bapak Ibu semua baik. Mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ditimpa musibah bersabar. Nah, jadi kalau kita termasuk orang-orang yang dikagumi Allah ya seperti ini Bapak Ibu. Diberi kebaikan dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengamalkan ini semua. Jangan sabar semua toh Bapak Ibu. Diuji sabar toh Bapak Ibu. Jadi kalau pas loro nika ndak yo mesti ngaten mesti jenengan. Aku sehate luwih suwe timbang larane.
rapopo. Nah itu. Mesti ngoten to jenengan Bapak Ibu? Nah itu. Iman. Nek wong sing ra iman ngeten iki edan ora mari-mari. Nah itu. Wis tak tambahke rono rene ming dapusi tok. Nang kene krungu tak parani, nang kene krungu tak parani. Ora mari-mari. Penyakit apa ya? Penyakit tok jan kono edan. Nah itu wong edan Bapak Ibu nah itu. Kenapa? Loh ini kan orang-orang yang menakjubkan itu kan ketika perkaranya seperti ini. Diberi ujian sabar. Dia ngomong sehatku luwih suwe timbang laraku. Nah, besok jangan pas meriang Bapak Ibu ditileki kancane ngoten niku, piye lek lara? Sehatku luwih suwe timbang laraku. Alhamdulillah. Iso ngomong ngono. Ya pas pengajian biyen gitu nah niku. Berarti ngamalke pengajian Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu. Yang kedua, menyampaikan kebenaran walaupun pahit Bapak Ibu. Lihat, begitu pagi setelah Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialaminya ke penduduk Mekah. Praktis banyak orang yang tidak percaya kabar itu Bapak Ibu. Kenapa? Tidak masuk akal. Nah, itu. Tapi karena ini kebaikan, kebenaran tetap harus disampaikan. Walaupun rasanya pahit. Ini mengandung pelajaran buat kita semuanya. Apa yang Abu Dar berkata beliau dari Nabi? Wa amaroni an akula bil haqi wa in kana murran. Jadi jamaah beliau memerintahkan kepadaku berwasiat Nabi pada Abu Dar mengatakan yang benar walaupun pahit. Namanya dakwah apapun itu Bapak Ibu belum tentu orang bisa menerima. Dakwah yang paling berat itu siji mendakwai wong sugih, loro mendakwai penguasa. Itu paling berat Bapak Ibu. Dan kebanyakan orang wedi. Ngopo? Sugih. Nah itu. Anak sugih didakwai apa? Rapenak. Nah itu. Kita bisa berani dakwah pada orang seperti itu hebat. Maka kita bermusuhan yang tidak menang ya siji musuh wong sugih, loro musuh negara. Nah itu Bapak Ibu. Sampai kapanpun bakal menang Bapak Ibu. Ini. Musuh kok negara Bapak Ibu. Aku kudu pindah omah. Nah itu. Yang ketiga Bapak Ibu, syariat Nabi menghapus syariat Nabi-Nabi terdahulu. Ketika apa? Ternyata Nabi disuruh menjadi imam di hadapan para Nabi-Nabi yang terdahulu. Ini loh Bapak Ibu. Nah ini. Maka jamaah demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian ada dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni. Nah itu. Jelas tuh Bapak Ibu? Nah itu. Artinya Bapak Ibu, Nabi menyempurnakan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Meh rampung Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu. Pentingnya Isra Mi'raj adalah pentingnya persoalan salat. Kenapa Bapak Ibu? Awwala ma yuhasabu bin abdi yaumil qiyamah min amali salah. Kalau salatnya bagus semua akan bagus. Salatnya jelek semua akan jelek Bapak Ibu. Besok dari kiamat pun yang pertama kali dilihat adalah salat. Lihat Bapak Ibu. Semua amalan bisa saja tidak terlaksana saat darurat misalnya. Tidak mampu misalnya untuk menjalani atau diwakili. Bapak Ibu jenengan bulan Ramadan enggak kuat poso, apa kon poso kan tidak Bapak Ibu. Kita enggak bisa zakat mal, kan pancen ra mampu kok Bapak Ibu. Kita enggak bisa kurban, pampe pancen kawit lahir tekan saiki wong tuku beras wae kangenan kon tuku pedus Bapak Ibu. Enggak apa-apa kalau enggak mampu kok Bapak Ibu. Tapi lihat dahsyatnya, tapi khusus sholat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Meninggalkan. Benar Bapak Ibu? Selama masih normal Bapak Ibu, tetap mbok itu isane ming mangap-mangap tok tetap kudu sholat. Dan ternyata Bapak Ibu, hanya 2 orang yang boleh tidak sholat. Nek jenengan pengin ya ora apa-apa. Bapak Ibu. Siji wong edan. Monggo nek pengin Bapak Ibu. Yang kedua wong mati. Nah Bapak Ibu. Ini ora pengin kabeh to Bapak Ibu. Hanya 2 orang itu yang boleh meninggalkan sholat, meh dadi wong edan, dadi wong mati, Bapak Ibu.
Mesti ra milih kabeh to Bapak Ibu. Nek mboten milih kabeh ya salat Bapak Ibu. Jadi jamaah satu-satunya amal yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditinggal, ya ming salat Bapak Ibu. Maka jamaah sebagai penutup Bapak Ibu. Nah, maka jamaah inti pokok segala perkara dalam Islam adalah Islam. Islam mengatur semua perkara dan mengajak kita untuk mengajak keselamatan dunia sampai akhiratnya. Dan ternyata Bapak Ibu, tiangnya agama ini adalah sholat. Maka Bapak Ibu, Islam ini tiangnya sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, podo karo ngebruke agama. Yang kelima Bapak Ibu, memantapkan Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj, Rasulullah hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum pernah melihatnya. Tapi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat langsung bagaimana dahsyatnya penghuni neraka. Badannya dibesarkan Bapak Ibu. Gede-gede penghuni neraka itu. Kenapa gede? Biar lorone saya gede Bapak Ibu. Biar semakin sakit. Oh ternyata gitu Bapak Ibu. Besok badan-badan penghuni neraka itu gede-gede. Benek dibacok, bacoknya ombo sisan Bapak Ibu. Ditombak loronu ombo sisan dan larane sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu. Makanan yang paling enak itu adalah nanah yang meledak penduduk neraka itu. Ngeri kan Bapak Ibu? Darah dan nanah do nyotot itu Bapak Ibu. Darah nanah itu do keluar dari penduduk neraka, itu do rebutan dipangan. Kenapa? Enggak ada makanan lain. Itu yang paling enak Bapak Ibu. Asing ra enak, zakum. Pohon yang berduri. Ya Ustaz. Kenceng berduri dimakan, temangsang di sini Bapak Ibu. Dan dia bengak-bengok. Loro. Ya Allah, loro malaikat kok ramang cerewet. Nah itu. Bengak-bengok, nah itu. Cerewet ora oleh kok Bapak Ibu. Nah itu. Mesak gitu, ketulo-tulo. Lalu mereka minta, wahai penduduk surga, berikan kami setetes air sajalah. Sidik wahai makanan dari surga untuk ngilangi ngelak saya. Nah itu. Bengak-bengok. Penduduk surga sampai ngerti kok. Ya Allah, mesake banget. Gowo chicken. Es Bapak Ibu, es teh Bapak Ibu, 3.000. Tuh tinggalan-dalan Bapak Ibu. Meh diwehke penduduk surga, neraka Bapak Ibu. Allah mengatakan haram. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Allah mengatakan haram makanan surga dimakan penduduk neraka. Sudah Allah haramkan. Ngeri Bapak Ibu. Dan ternyata di antara mereka masalakakum fisakar qalu lam nakum minal musallin. Kebanyakan penduduk neraka itu dulu meninggalkan sholat Bapak Ibu. Maka ajak diri kita Bapak Ibu. Muru aulatakum bisolah. Pendidikan yang terbaik buat anak kita adalah sholat. Bapak Ibu, waktu buka puasa akan segera kita laksanakan Bapak Ibu. Sehingga saya tidak perlu lama-lama. Mudah-mudahan ini sudah jam berapa? Oh enggak ada jamnya. Nah ini. Semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Bapak Ibu. Dan kita tambah iman, tambah ilmu, tambah amal. Mulai hari ini Bapak Ibu, bareng-bareng. Bapak Ibu, tangan kanan diangkat semua Bapak Ibu. Yuk ngomong, Bismillah. Berubah. Nah, wis. Ultraman. Kalau enggak berubah mau apa lagi Bapak Ibu? Iya kan? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Setuju? Hari besok kudu luwih apik. Itu namanya apa? Apa Bapak Ibu? Kurang banter. Nah, berubah Bapak Ibu. Allah menunggu perubahan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah nasibmu kalau kamu enggak merubah dirimu sendiri. Selamat perubahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga lain waktu ketemu lagi. Bapak Ibu paling panjang umur, sehat, rezeki berlimpah, anak turun soleh-solehah, hidupnya istiqomah dan sedonya husnul khotimah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.